Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah model penilaian kelas dengan keadaan yang sehat walafiat. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul bentuk-bentuk penilaian tes dan non-tes. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian tes dan non-tes, yang kedua yaitu bentuk-bentuk tes, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk non-tes, yang keempat yaitu penerapan tes dan non-tes dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang kelima yaitu domain penilaian tes dan non-tes, yang terakhir yaitu pelaksanaan tes dan non-tes secara daring atau online. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tes dan non-tes. Secara bahasa, tes berasal dari kata testum yang berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti piring untuk menyisakan logam-logam yang mulia. Maksudnya adalah dengan alat ini atau dengan piring ini kita bisa mendapatkan logam yang bernilai sangat tinggi atau yang terbaik. Secara istilah, tes merupakan alat atau cara yang digunakan untuk pengukuran atau penilaian. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tes dapat diartikan sebagai suatu alat atau cara yang digunakan untuk mengukur atau menilai kemampuan, keahlian, dan pengetahuan seseorang yang biasanya dilakukan dengan berupa soal atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, seperti itu. Pengertian teknik tes. Teknik tes adalah suatu teknik evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan alat tes. Alat tes itu ada bermacam-macam, nanti kita akan bahas. Pengertian teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan cara mengukur atau mengetahui hasil belajar peserta didik tanpa menggunakan alat tes. Jadi hanya dilakukan dengan pengamatan seperti itu. Teknik ini umumnya digunakan untuk menilai sikap atau kepribadian tingkah laku peserta didik. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk tes. Bentuk-bentuk tes di sini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah bentuk tes berdasarkan sifatnya. Tes berdasarkan sifatnya ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes verbal dan tes nonverbal. Tes verbal yaitu tes yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk tes. Contoh tes verbal ini ada dua, yaitu tes tulis dan tes lisan. Yang kedua yaitu tes nonverbal. Tes nonverbal ini merupakan tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat tes. Tes ini biasanya dilakukan dengan menggunakan gambar, memberikan tugas, dan lainnya. Tes ini mengharapkan respon atau tingkah laku dari peserta didiknya. Yang kedua yaitu tes berdasarkan tujuannya. Tes berdasarkan tujuannya ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu tes bakat. Tes bakat dilakukan untuk mengetahui kemampuan dasar seseorang atau bakat seseorang itu. Yang kedua yaitu tes intelijensi. Tes intelijensi ini digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang ketiga yaitu tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi atau hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran tertentu. Yang keempat yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui problem atau masalah ataupun kelemahan peserta didik. Misalnya, kelemahan saat peserta didik itu belajar. Apa sih kelemahan yang dihadapi oleh peserta didik tersebut saat pembelajaran berlangsung seperti itu. Yang kelima yaitu tes sikap. Tes sikap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu hal atau suatu kondisi. Yang terakhir yaitu tes minat. Tes minat bertujuan untuk mengetahui minat peserta didik terhadap hal yang disukainya. Yang selanjutnya yaitu
Bentuk-bentuk tes berdasarkan pembuatnya. Tes itu dibedakan menjadi dua, yaitu tes terstandar dan tes buatan guru. Tes terstandar. Tes terstandar merupakan tes yang dibakukan dengan prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Tes ini digunakan untuk melihat dan membandingkan peserta didik pada jenjang yang sama. Misalnya kelas 6 sekolah dasar atau MI, kelas 9 SMP atau MTS, dan kelas 12 MA atau SMA, seperti itu. Contoh dari tes terstandar ini yaitu ujian nasional. Yang kedua adalah tes buatan guru. Tes buatan guru ini merupakan tes yang cenderung difokuskan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik pada pelajaran tertentu. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah bentuk tes berdasarkan soal. Bentuk tes berdasarkan soal itu ada dua, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Tes objektif yaitu tes yang memberikan pertanyaan atau pernyataan yang pilihan jawabannya sudah tersedia. Tes objektif ini ada bermacam-macam ya. Yang pertama yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda ini berupa disediakan sebuah soal, kemudian diberikan option atau pilihan jawaban, dan peserta didik tersebut diharuskan untuk memilih salah satu jawaban yang paling benar. Yang kedua adalah tes benar-salah. Tes benar-salah ini adalah dengan cara memberikan soal berupa pernyataan, peserta didik tersebut diharuskan untuk menganalisis dan menentukan pernyataan tersebut benar atau salah. Yang ketiga adalah tes menjodohkan. Tes ini terdiri dari premis atau serangkaian pernyataan dan respon. Peserta didik diminta untuk menjodohkan atau memasangkan antara premis dan respon tersebut yang sesuai. Terus yang keempat yaitu jawaban singkat. Bentuk tes ini yaitu merupakan disediakan pokok soal atau pernyataan yang menghendaki agar peserta didik tersebut memberikan jawaban secara singkat. Yang kelima yaitu tes uraian objektif. Tes uraian objektif ini memiliki butir soal yang memiliki sehimpunan jawaban dan rumusan yang pasti. Jadi jawabannya itu pasti, sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Contoh dari tes uraian objektif ini adalah soal matematika, soal uraian matematika. Jadi jawabannya itu pasti. Yang selanjutnya adalah tes non-objektif. Tes non-objektif ini disebut juga tes uraian. Tes ini merupakan tes yang menghendaki jawaban berupa uraian tertulis. Tes bentuk uraian ini sangat baik untuk melatih peserta didik untuk memberikan pendapat atau mengorganisasikan pikiran-pikirannya atau mengeluarkan idenya dengan bahasanya sendiri. Tes objektif ini ada dua macam, yaitu yang pertama tes uraian non-objektif. Tes uraian non-objektif ini menuntut peserta didik untuk memberikan jawaban berdasarkan pikiran, pendapatnya, dan pandangan pribadinya. Tes uraian non-objektif ini tidak dapat dibuatkan kunci jawabannya karena penskorannya juga dipengaruhi oleh pertimbangan pendapat pribadi pemeriksa. Jadi tes uraian non-objektif ini merupakan pendapat dari peserta didik tersebut. Jadi tidak bisa jawabannya tidak bisa pasti seperti itu. Berbeda dengan tes uraian objektif tadi. Kalau tes uraian objektif itu contohnya seperti matematika, fisika seperti itu. Kalau tes uraian non objektif ini bisa bahasa Indonesia seperti itu. Contohnya membuat pantun seperti itu, kan setiap siswa itu pasti beda ya nanti hasilnya. Yang kedua adalah tes lisan. Tes lisan ini merupakan tes uraian non objektif yang dilakukan secara lisan. Jadi tes lisan ini juga sama, jawabannya itu tidak pasti. Jadi
juga mempertimbangkan jawaban dari pernyataan peserta didik tersebut. Yang kelima yaitu tes berdasarkan objek yang dites. Tes berdasarkan objek yang dites itu ada dua, yaitu tes individual dan tes kelompok. Tes individual ini dilakukan secara individual ya, satu-satu. Kalau tes kelompok ini dilakukan secara berkelompok, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Octavia Indriani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sonia mengenai bentuk-bentuk non-tes. Bentuk-bentuk non-tes itu ada 8. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan secara langsung oleh guru, dan dalam penilaian ini guru secara langsung terlibat dan mengisi pada lembar observasi peserta didik. Observasi ada 3 macam, yaitu observasi partisipan yang merupakan observasi yang dilakukan oleh guru secara langsung. Yang kedua yaitu observasi sistematis, yaitu pengamatan yang di objek yang diamati sudah tersusun rapi. Yang ketiga itu observasi eksperimental, yaitu pengamatan yang terjadi guru secara tidak langsung, pengamatannya itu guru secara tidak langsung. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara ini merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Bisa dilakukan secara tatap muka, langsung ataupun tidak langsung melalui media perantara seperti Google Meet, Google Meet dan Zoom. Wawancara ini ada 3, yaitu jenis wawancara itu ada 3, yaitu pertama pertanyaan terstruktur, yaitu pertanyaan yang jawabannya harus sesuai dan paten dari apa yang diberikan oleh guru. Yang kedua itu pertanyaan tidak struktur, yaitu pertanyaan yang jawabannya bebas dan sesuai dengan keadaan diri siswa. Yang ketiga yaitu pertanyaan campuran. Pertanyaan campuran itu pertanyaan yang jawabannya bisa diisi secara bebas maupun secara terstruktur. Yang ketiga yaitu angket. Angket itu merupakan penilaian untuk menyatukan informasi dan data seperti data sikap, pemahaman, ataupun yang lainnya. Angket ini dilakukan secara tertulis dan praktis. Ada 2 macam angket, yaitu angket terstruktur. Angket terstruktur ini merupakan angket yang jawabannya sudah paten dan harus sesuai dengan apa yang ada di dalam pertanyaan. Yang kedua yaitu aspek angket yang tak struktur, yaitu angket yang bebas dan bisa diisi sesuai dengan apa yang ingin diisikan oleh siswa. Yang keempat yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek ini merupakan pemberian tugas yang diberikan oleh guru kepada peserta didik berupa dari ulasan materi yang telah dilakukan dari pertemuan pembelajaran yang sebelumnya atau yang sedang dilaksanakan. Ya, di dalam tugas proyek ini siswa diberi waktu beberapa hari atau beberapa minggu di dalam pengumpulannya. Nah, aspek yang dinilai dari tugas ini berupa tes yang mengandung unsur kemampuan dan apakah tugas ini diselesaikan secara gercep, maksudnya gerak cepat secara langsung, tidak bertele-tele, maksudnya tidak ditunda-tunda oleh peserta didik. Yang kedua itu penilaian ini digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik secara luas. Yang ketiga itu kegiatan ini dilaksanakan dari persiapan hingga pengolahan data. Jadi sistematikanya itu dinilai apakah runtut atau tidak. Yang
5 yaitu daftar list. Daftar list ini digunakan untuk memperoleh informasi yang ada ataupun yang tidak ada di dalam diri peserta didik. Bila ada pernyataan yang ada itu bisa diberi tanda centang, dan bila pertanyaan yang tidak ada ya diberi tanda strip. Contohnya yaitu daftar list menentukan pemahaman belajar siswa terhadap mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang keenam yaitu penilaian diri. Penilaian diri ini melibatkan peserta didik secara langsung. Pada penilaian ini peserta didik itu digali seperti refleksi, itu menggali pengetahuan atau kemampuannya, kelebihan dan kekurangannya. Alat yang digunakan dalam penilaian diri ada 2, yaitu skala Likert dan skala semantik diferensial. Yang ketujuh yaitu portofolio. Portofolio ini merupakan bentuk tugas yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik, bisa berupa penugasan. Penugasan ini penugasan terstruktur, bisa dikumpulkan dalam waktu juga beberapa hari maupun beberapa minggu. Tugas portofolio ini tugas yang di dalamnya itu mengukur keterampilan dan juga pengetahuan dari peserta didik pada pembelajaran. Yang ke-8 yaitu pemeriksaan dokumen. Nah, pemeriksaan dokumen ini dilakukan untuk menggali informasi tentang kelengkapan diri peserta didik. Yang ke-7 yaitu portofolio. Portofolio ini merupakan bentuk tugas yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik, bisa berupa penugasan. Penugasan ini penugasan terstruktur, bisa dikumpulkan dalam waktu juga beberapa hari maupun beberapa minggu. Tugas portofolio ini tugas yang di dalamnya itu mengukur keterampilan dan juga pengetahuan dari peserta didik pada pembelajaran. Yang ke-8 yaitu pemeriksaan dokumen. Nah, pemeriksaan dokumen ini dilakukan untuk menggali informasi tentang kelengkapan diri peserta didik, bisa berupa di mana peserta didik dilahirkan, apakah agamanya, terus status dalam keluarga itu apa gitu. Jadi pemeriksaan dokumen ini menggali tentang informasi peserta didik dan juga keluarga peserta didik. Yang poin selanjutnya yaitu penerapan tes dan non-tes di dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu penilaian aspek kognitif di dalam tes, yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan kemampuan dengan menghafal atau mengimplementasikan, meliputi kegiatan mendefinisikan, mengenal, menunjukkan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komprehensif, yaitu pemahaman. Pemahaman ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengetahuan dalam menyampaikan ide atau pengetahuan, seperti menafsirkan, mengaitkan, dan mengerjakan. Yang ketiga yaitu aplikasi, yaitu suatu kemampuan implikasi di dalam diri peserta didik, meliputi pengetahuan dan pengetahuan pada permasalahan, baik berupa ide maupun teori. Yang keempat yaitu analisis. Analisis ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan berpikir kritis itu dari diri peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yaitu selanjutnya yaitu sintesis. Sintesis itu merupakan kemampuan mengaitkan beberapa aspek dan pengetahuan untuk mengumpulkan informasi, mengklarifikasi, dan mengumpulkan
selanjutnya itu evaluasi. Evaluasi ini merupakan kemampuan yang digunakan untuk mengadakan refleksi, baik dari pemahaman sikap, ide atau pernyataan. Yang kedua yaitu penilaian tes dalam ranah afektif. Ada 5 macam, yaitu yang pertama skala Likert. Skala Likert ini merupakan pengaplikasian tes yang di dalamnya terdapat responden dengan ciri pilihan jawaban yaitu sangat, setuju, kurang setuju, setuju, tidak setuju. Yang kedua itu skala pilihan ganda. Skala pilihan ganda ini merupakan bentuk tes yang penerapannya dilampirkan sejumlah pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda seperti A, B, C, D itu jawabannya. Yang ketiga yaitu skala Goodman. Skala Goodman itu merupakan bentuk tes yang respondennya itu jawabannya lebih tegas dan mengarah pada jawaban ya atau tidak. Yang keempat yaitu skala semantik differential. Skala ini bentuk tes yang di dalamnya itu pernyataan yang disuruh mencentang pada jawabannya. Jawabannya itu biasanya berupa sedih, malas, sukar atau sukar paham. Yang kelima yaitu pengukuran minat. Pengukuran ini merupakan bentuk tes yang skalanya itu berisikan seperti senang, sangat senang, tidak senang, atau kurang senang. Yang selanjutnya yaitu tes pada psikomotor, yaitu seperti yang pertama yaitu tes paper and pencil. Tes paper and pencil ini merupakan alat tes yang tertulis dan menampilkan karya seperti desain grafis, desain alat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tes identifikasi, merupakan tes yang mengarah pada identifikasi suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu tes simulasi, merupakan tes yang mengarah pada bentuk tes instrumen dan alat peraga yang digunakan. Yang keempat yaitu tes unjuk kerja, yaitu bentuk tes yang seperti di dunia kerja nyata, yaitu seperti penggunaan alatnya itu bagaimana dan penggunaan alat dalam pelaksanaannya itu bagaimana gitu. Yang kedua yaitu penerapan non-tes. Yang pertama non-tes pada aspek kognitif. Pada aspek kognitif ini merupakan penerapan non-tes yang dalam pelaksanaannya itu menggunakan bentuk portofolio seperti penilaian peserta didik mengenai penugasan, yaitu penugasan yang dalam aspek portofolio. Yang kedua itu aspek afektif. Aspek afektif ini merupakan penerapan non-tes yang di dalam pelaksananya itu berupa bentuk observasi atau penilaian diri. Yang ketiga yaitu aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik itu merupakan penilaian non-tes yang dalam pelaksanaannya itu bisa menggunakan instrumen unjuk kerja. Yang ketiga yaitu domain penerapan tes dan non-tes di dalam ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Domainnya itu bisa dilihat pada PowerPoint ya, ataupun di dalam makalah ya. Yang pertama yaitu bisa ranah kognitif pada pilihan ganda, yaitu meliputi dari C1 sampai C6 ya. Untuk lebih jelasnya bisa dipahami sendiri ya di dalam tabel makalah itu sudah ada secara lengkap. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian yang kelima, yaitu tentang pelaksanaan tes dan non-tes secara daring atau secara online. Nah, dikatakan online itu apabila terhubung atau terkoneksi dalam sebuah jaringan yang besar
yang biasa disebut dengan jaringan internet. Untuk pelaksanaan tes secara online ini biasanya menggunakan tes berupa tes objektif, yaitu jenis tes yang menyajikan soal dan juga pilihan jawaban. Nah, nantinya siswa diminta untuk memilih jawaban yang tepat, jawaban yang benar sesuai dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Untuk tes objektif ini bisa berupa pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi, benar salah, ataupun jawaban singkat. Nah, untuk pelaksanaan tes secara langsung ataupun pelaksanaan tes secara online itu sebenarnya sama. Yang membedakan kalau pelaksanaan tes secara online itu berarti menggunakan aplikasi-aplikasi yang terhubung dalam sebuah internet. Misalnya melalui Google Form, Google Classroom, YouTube, Google Meet, kuis ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui penilaian dari segi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya? Misalnya tentang KD sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga hewan. Nah, dari segi kognitif atau pengetahuannya, kita bisa mengetahui dari tes tulis yang kita berikan, kemudian diupload dalam Google Form. Nah, tes tulis ini nanti materinya berkaitan tentang sistem reproduksi pada hewan, sistem reproduksi pada tumbuhan, maupun alat-alat reproduksi pada hewan ataupun tumbuhan. Kalau dari segi afektif atau sikap yang ingin kita nilai, misalnya apa? Sikap tanggung jawab, jujur, ataupun disiplin. Nah, sikap tanggung jawab itu bisa kita nilai, bisa kita lihat ketika siswa tersebut mau mengerjakan soal. Ketika siswa tersebut mengerjakan soal, berarti ia telah menunjukkan bahwa ia telah bertanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu sikap disiplin. Disiplin bisa kita lihat ketika siswa tersebut mengerjakan soal, mengumpulkan soal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tenggat yang telah diberikan. Yang ketiga, sikap jujur. Berarti siswa tersebut mengerjakan ujiannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, tanpa bantuan orang lain atau bahkan tanpa bantuan dari Google. Yang ketiga, dari aspek psikomotorik atau keterampilan. Dari keterampilan siswa, misalnya siswa mampu menyajikan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga hewan. Nah, ketika siswa tersebut mampu menyajikan sebuah masalah, berarti ia sudah menunjukkan bahwa adanya keterampilan berpikir dari siswa tersebut. Nah, apakah aplikasi yang digunakan hanya melalui Google Form saja? Tidak. Khususnya untuk keterampilan itu tidak hanya menggunakan Google Form saja, tapi juga bisa menggunakan YouTube. Nah, misalnya keterampilan membuat alat peraga itu bisa menggunakan aplikasi YouTube. Caranya bagaimana? Siswa tersebut membuat sebuah video. Kemudian video tersebut diunggah dalam YouTube-nya masing-masing. Setelah itu membagikan linknya kepada guru tersebut sehingga nanti guru bisa menilai dari sisi keterampilan siswa. Nah, dari penjelasan di atas bisa kita ketahui bahwa tugas guru itu yang pertama membuat soal, yang kedua mengupload soal, yang ketiga membagikan link soal kepada siswa sehingga nantinya siswa bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, sebelum adanya ujian online atau tes online itu sebaiknya ada sebuah perencanaan yang meliputi pertama membuat sebuah sistem, yang kedua memasukkan data guru ataupun siswa, yang ketiga menyediakan sarana dan prasarana sesuai yang dibutuhkan, yang keempat mengadakan sebuah pelatihan kepada guru bagaimana cara mengakses halaman ujian tersebut, yang kelima yaitu mengupload soal. Untuk selanjutnya yaitu non-tes, berarti melakukan pengukuran tentang perubahan tingkah laku pada siswa yang terfokus pada apa yang dilakukan daripada apa yang telah dipahami. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Untuk pelaksanaan non-tes itu bisa pelaksanaan non-tes itu secara online itu berarti melakukan sebuah pengukuran atau mengetahui perubahan tingkah laku siswa melalui sebuah aplikasi atau aplikasi yang terhubung dalam internet, misalnya melalui Google Meet bisa, melalui Google Classroom itu juga bisa. Nah, untuk pelaksanaan non-tes atau instrumen non-tes itu bisa berupa angket, observasi, wawancara, daftar list, skala rentang, ataupun aplikasi ataupun instrumen-instrumen lainnya. Nah, untuk pelaksanaannya misalnya pada angket, berarti guru membuat sebuah angket, kemudian mengupload angket tersebut dalam
aplikasi yang terhubung dalam sebuah internet, misalnya melalui Google Form misalnya. Kemudian membagikan linknya kepada siswa sehingga nanti siswa bisa mengerjakan atau bisa mengisi angka tersebut. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang pelaksanaan tes dan non-tes. Sekian presentasi dari kelompok 4. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.